siang hari ini bukan bagi yang telah meninggal, melainkan untuk kita semua yang masih hidup, yang masih ada di dunia ini, untuk mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi kematian. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya dan Tuhan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kasusnya perusahaan agama yang mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, dan kenapa dia berkata bisa berkata mati adalah keuntungan berwaktu. Nah, ini yang kita perlu simak dan kita perlu perhatikan. Ini kaitannya adalah tentang bagaimana kita memandang apa atau siapa yang paling berharga di dalam hidup kita, sehingga sesuatu itu berharga dan kita bisa menganggap sesuatu itu adalah keuntungan ketika kita menilainya adalah satu hal yang berharga. Ya. Ini kaitannya kalimat Nabi adalah keuntungan dan harta yang paling berharga. Makanya ketika Paulus sudah tua dan meneruskan surat itu pada zaman ini, dia tidak merasakan benar menghadapi kematian. Dialah yang pribadi yang sangat berharga dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang ini kita perhatikan dari kalimat di ayat firman Tuhan ini, di ayat yang ke-20 bagian yang terakhir. Kesempatan atau ada waktu di mana orang bisa tidak memuliakan Allah di dalam hidupnya ataupun di dalam kematian. Nah, kalau kita itu kita memenuhi setiap panggilan Allah dalam hidup kita, panggilan Allah dalam hidup kita adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan katakan, kita diciptakan untuk kemuliaannya. Oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-22, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi Tuhan. Artinya hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang berbuah bagi Kristus. Buah apa yang harus dapat di dalam hidup orang percaya? Buah pertobatan bagi Ibu Saudara, dan buah karakter, buah jiwa-jiwa, buah-buah roh. Nah, ini yang kita perlu nampakkan dalam hidup kita, supaya apa? Supaya di dalam hidup kita dengan nyata Kristus dimuliakan. Nah, katakan bersama dengan saya, mati di dalam Kristus. Mati di dalam Kristus. Mungkin kita kata surgawi buatku mengerti betapa kasihmu padaku, semua yang terjadi di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu tidak bagiku. Jadi kata dia manusia Bapak betapa kasihmu padaku, semua yang terjadi, semua yang terjadi tidak bagiku, semua yang terjadi. Saya mengundang Bapak Pendeta Jambon Kasturni. Itu kan nggak perlu. Udah mau khotbah. Iya, udah yang khotbah ini kan. YouTube, masuk YouTube. Aduh, sorry. Tidak apa-apa. Untung ikut ya, untung ikut.
Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di tempat pemakaman ini. Umum Desa Amal upacara pemakaman jenazah almarhumah sambutan dari keluarga Tuban. Kemudian acara yang ketiga adalah penurunan peti jenazah kita bersama. Kemudian acara yang keempat penaburan dihadiri oleh keluarga dan sebelumnya kita mengucap syukur buat kebaikan dan penyertaan yang tak henti-hentinya kami panjatkan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, dan goyah selamanya. Kita nyanyikan dari awal, katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tempat ini mengajarkan kepada kami suatu saat kami pun akan beristirahat dalam ketenangan seperti ini, dan roh kami akan kembali kepada Tuhan. Yalah Bapa, bila giliran kami tiba, kami dipanggil di dalam iman yang baik, sehingga kami tahu kemana kami pergi. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami menyerahkan jenazah almarhumah Eka ke dalam tanah, kami akan mendengar firman Tuhan sejak bunyinya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, kemah itu saudara harus tinggal di bumi
dalam masa waktu yang tertentu, ya. Dan bila masa waktu itu telah selesai, maka kemah itu harus dibongkar. Arti kehadiran berada di dalam antrian kematian, biarlah Bapa kami terus mempersiapkan diri supaya ketika kemah kediaman kami dibongkar, kami pergi dalam keadaan beriman kepada Yesus. Sebab kami tahu hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan yang sejati. Sebab itu Bapa, kami berdoa juga buat Papa dari Eka ini. Berikan kekuatan penghiburan sehingga tabah menghadapi kenyataan ini. Kami berdoa saat ini, kami percaya roh Eka sudah bersama dengan Tuhan dalam kekekalan yang menyenangkan. Tubuhnya, kemahnya sudah dibongkar dan tubuhnya berasal dari tanah. Maka saat ini akan kami kembalikan ke tanah. Sebab itu Eka yang dikasihi Tuhan, tubuhmu dari tanah. Setelah kemahmu dibongkar, maka tubuhmu akan kembali menjadi tanah. Dan saat ini hamba mengucapkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian upacara gereja telah selesai. Saya serahkan kepada yang membawa acara. Acara gerejawi dari Gereja Bethel Malang yang telah dipimpin oleh yang terhormat Pak Pendeta David Budiman telah selesai. Kemudian dilanjutkan acara kedua acara sambutan oleh keluarga besar. Dan kami hadiri. Kami atas nama keluarga kita almarhum Eka Kurniasih pertama-tama mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta David Budiman yang telah memberikan doa baik di gedung maupun di tempat pemakaman ini. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengantarkan pemberangkatan jenazah almarhum sampai ke tempat pemakaman ini. Kami atas nama keluarga kita juga mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan saudara-saudara atas sumbangsihnya yang telah kedua mohon maaf sebesar-besarnya
apabila beliau selama hidupnya mempunyai satu kesalahan atau kekeliruan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, agar kesalahan tersebut kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih. Maju untuk ini yang ini yang telu. Oke. Pendeta David Budiman dan jemaat untuk menyebut bunga. Lewate menebe iki. Iya meneh. Menebe iki luwih penak. Balik